Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azhara dengan nomor induk mahasiswa 12030300024 dari kelas Hukum Tata Negara 2A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Lutfi Farul Rizal SSY MH dan Profesor Dr. Haji Izam Fautanu MAG. Yang pertama, materi pertemuan 9 tentang asal mula dan lenyapnya negara. Yang pertama ada masa teori kekuatan. Teori ini dengan berdasarkan terhadap pendapat bahwa kekuasaan timbul disebabkan adanya keunggulan kekuatan seseorang yang lain. Dalam ketatanegaraan modern, orang yang kuat itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah. Tokoh yang mencerminkan pendapat teori ini yaitu yang pertama ada Oppenheimer. Di dalam bukunya yang berjudul Siege berpendapat bahwa negara merupakan alat dari sebuah golongan yang kuat untuk mentertibkan masyarakat. Dan tujuan akhir dari semua ini adalah penindasan ekonomi golongan lemah oleh golongan kuat. Tokoh yang kedua yaitu Otto von George. Pada tahun 1841 sampai 1921. Aliran pemikiran George ini merujuk terhadap mazhab sejarah yang didirikan oleh von Savigny. Menurut Savigny, hukum merupakan struktur organik yang pertumbuhannya melukiskan perkembangan negara. Dan menurut George ini bahwa negara merupakan struktur organik yang lahir dari adanya sebuah perjanjian sosial yang mencerminkan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Marx berpendapat bahwa negara merupakan sebuah perwujudan dari adanya konflik kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat. Mereka yang kuat ini dalam artian orang yang memiliki alat-alat produksi negara untuk memberantas kalangan yang lemah ekonominya. Tokoh yang keempat yaitu Harold Jelaski berpendapat bahwa negara merupakan sebuah alat pemaksa dengan tujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu jenis sistem produksi yang stabil. Pelaksanaan sistem produksi ini tidak sama sekali akan menguntungkan golongan kuat berkuasa. Tokoh yang kelima yaitu Leon Duguid pada tahun 1859 sampai 1928. Di dalam bukunya yang berjudul Traité de droit constitutionnel bahwa Leon Duguid ini tidak mengakui adanya hak subjektif atas kekuasaan dan juga menolak dengan adanya sebuah ajaran perjanjian masyarakat mengenai terjadinya negara dan kekuasaan. Yang kedua yaitu masa positivisme. Positivisme ini merupakan sebuah aliran yang awal mulanya diperkenalkan oleh Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 yang berasal dari Perancis. Kemudian dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Tokoh di dalam aliran ini ada yang pertama Rudolf von Gering. Di dalam bukunya yang berjudul Das Deutsche Reich menegaskan terhadap pandangan positivisme bahwa negara merupakan satu-satunya sumber hukum. Yang kedua, Eugen Ehrlich berpendapat bahwa program pokok dari tatanan hukum adalah mengembalikan hukum terhadap kenyataan keberadaan, di mana setiap perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebagai hukum. Sedangkan apa yang dianggap sebagai norma akan menjadi norma. Tokoh yang ketiga ada Hans Kelsen berpendapat bahwa negara merupakan sebuah aturan hukum yang timbul karena diciptakan adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Peraturan hukum itu mengikat, artinya setiap orang wajib mentaatinya. Jadi negara merupakan sebuah aturan hukum yang memaksa. Yang ketiga ada teori modern. Tokoh yang pertama ada Cronenberg berpendapat bahwa negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Tokoh yang kedua ada Logman
berpendapat bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Dalam pandangan ini, negara merupakan hal yang paling utama, sedangkan manusia atau bangsa sebagai pendukungnya yang merupakan masalah berikutnya. Yang keempat, ada teori abad pertengahan. Masa ini ditandai dengan lenyapnya berbagai gagasan kenegaraan pada masa sebelumnya ketika bangsa Romawi ditaklukkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa ketika memasuki abad pertengahan. Teori abad pertengahan ini dibagi menjadi dua masa. Yang pertama ada masa pra-Renaissance dengan tokoh pemikiran antara lain yaitu Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Yang kedua ada masa pasca Renaissance dengan tokoh pemikiran antara lain Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Yang kelima ada teori hilangnya negara. Pertama, teori organis berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama diakibatkan terjadinya karena peperangan, yang kedua diakibatkan terjadinya karena bencana. Yang kedua yaitu teori anarkis berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara diakibatkan oleh adanya sebuah pemberontakan dan terorisme. Sehingga apabila negara mengalami dua faktor tersebut dan tidak dapat mencegah negaranya sendiri, maka nantinya akan mengalami kehancuran negara tersebut. Yang ketiga ada teori Marxisme berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara diakibatkan karena adanya pemberontakan dari kaum proletar atau golongan bawah. Yang keempat yaitu teori mati tuanya negara berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara dianggap karena usia negara yang sudah tua dan tidak lagi dapat dikendalikan atau disebabkan oleh kehilangan unsur pembentuk sebuah negara. Contohnya, bagian dari negara tersebut memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain, maka akan berdampak dan dapat menyebabkan hilangnya negara tersebut. Selanjutnya, materi pertemuan 10 tentang tujuan dan fungsi negara 1. Yang pertama ada teori Lord Sang. Dalam bukunya yang berjudul A Classic of Chinese School of Law, bahwa tujuan negara adalah pemerintahan yang berkuasa penuh kepada rakyat dengan melalui jalan melemahkan dan membodohkan rakyatnya. Dalam artian, apabila rakyatnya lemah, maka berarti negara kuat. Sebaliknya, apabila negara kuat, maka berarti rakyatnya lemah. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk menanamkan kekuasaan demi mencapai kemakmuran rakyat, pemerintah atau raja sebagai teknik untuk menggunakan kekuasaan. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara lain, namun tidak perlu mentaati perjanjian tersebut. Yang terpenting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraannya dapat tercapai. Yang ketiga, teori Dante Alighieri berpendapat bahwa tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam untuk seluruh manusia. Dan secara mutlak, tujuan negara menurut Dante ini yaitu menciptakan kerajaan dunia. Yang keempat ada teori John Locke berpendapat bahwa negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam perjanjian masyarakat. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama ada Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Yang kedua, ada pandangan paham sosialisme beranggapan bahwa kesamaan itu lebih penting dibandingkan dengan individu. Fungsi negara ialah mengatur perimbangan supaya anggota masyarakatnya mendapatkan kesempatan yang sama di dalam memperjuangkan hidupnya secara baik. Yang ketiga, ada pandangan paham liberalis kapitalis, bisa dikatakan antitesis sosial dan memandang kepentingan individual sebagai tujuan hidup manusia. Jadi, fungsi negara menurut paham ini yaitu negara haruslah ditunjukkan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu.
Yang keempat, ada pandangan sosial demokrat. Pandangan ini merupakan reaksi terhadap sebuah sistem kapitalis yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Tujuan negara menurut pandangan ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dengan melalui peran aktif negara di dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua rule of law, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima anti diskriminasi. Selanjutnya yaitu pertemuan 12 tentang tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan sebuah bentuk negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Ada 4 model dalam negara kesatuan. Yang pertama ada vertical management model, yaitu pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut di negara Inggris dan Jepang. Yang kedua ada central representative model, yaitu mencirikan adanya 2 badan pemerintahan. Yang pertama, badan pemerintahan lokal untuk melayani kepentingannya. Kedua, badan pemerintahan pusat di tingkat lokal. Kedua badan ini bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini dianut di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga ada unification model, yaitu pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya supaya menduduki badan administratif yang telah didirikan oleh pemerintah lokal. Model ini dilaksanakan di negara Belanda. 4 ada mixed model. Terdapat 3 kategori organ yang melaksanakan wewenang. Yang pertama ada badan yang didirikan oleh pemerintah lokal. Kedua, perwakilan pemerintah pusat, baik dalam distrik maupun pemerintah provinsi. Dan yang ketiga yaitu perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Model ini dijalankan di negara Prancis. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, 1 konstitusi yang berlaku. Kedua, 1 pemerintahan di tingkat pusat. Yang ketiga, 1 kewarganegaraan. Yang keempat, 1 pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan dominasi pusat. Yang kedua ada negara federal. Kata federal berasal dari bahasa Latin, yaitu feudus, artinya perjanjian. Kata ini melukiskan sebuah ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melaksanakan kerjasama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian tersebut wajib saling menguntungkan. Menurut Miriam Budiarjo, untuk membentuk negara federal ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, adanya sebuah perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang ingin membentuk federasi. Yang kedua, yaitu adanya sebuah keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Apabila ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal, namun negara kesatuan. Ciri-ciri negara federal. Yang pertama, 1 wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, adanya kedaulatan ganda, yaitu masing-masing antara pemerintahan negara bagian memiliki otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, yaitu hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Maka dicirikan sebagai berikut, yaitu masing-masing pihak memiliki kewenangan bersifat eksklusif. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki susunan pemerintahan. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan perpajakan. Yang keempat, yaitu kebutuhan untuk kerjasama di antara masing-masing pihak sangat sedikit. Materi selanjutnya, materi pertemuan 13 tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Yang pertama, autokrasi, sering juga disebut dengan autokrasi. Autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata autos yang artinya diri dan kratos yang artinya kekuatan. Jadi autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kekuatannya dipegang oleh seorang diri. Yang kedua, oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dikuasai oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat
baik dibedakan dari kekayaan, keluarga, maupun militer. Yang ketiga, monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negaranya. Yang keempat, republik, berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik merupakan bentuk pemerintahan yang dipilih dari rakyat, kemudian dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatannya tertentu. Ada beberapa kemerosotan dari bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama, monarki. Bentuk kemerosotannya tirani. Terjadi karena kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, aristokrasi. Bentuk kemerosotannya oligarki. Terjadi karena tujuan pemerintah berubah menjadi kepentingan kelompok. Yang ketiga, politea. Bentuk kemerosotannya demokrasi. Terjadi karena kekuasaan dan kepentingannya untuk satu golongan. Selanjutnya, siklus teori. Yang pertama, monarki memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang memiliki kepentingan. Yang kedua, tirani, yaitu memiliki ciri kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Yang ketiga, aristokrasi memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang memiliki peranan penting. Yang keempat, oligarki memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang kelima, demokrasi memiliki ciri yaitu pemerintahannya dijalankan oleh rakyat. Yang keenam, oklorasi memiliki ciri yaitu menjalankan pemerintahannya secara bebas. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfudz MD adalah hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama, ada presidensil yang memiliki ciri yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen yaitu DPR, namun parlemen dan pemerintah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah negara Indonesia. Selanjutnya, parlementer memiliki ciri sebagai berikut, yaitu kepala negaranya tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional. Yang kedua, pemerintahnya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan melalui mosi. Yang keempat, kedudukan kabinet lebih rendah dan bergantung kepada pemimpin. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, pertemuan 14 tentang autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama, autokrasi modern yaitu sebuah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, lalu seorang autokrat ini memegang seluruh kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Adapun indikator dari autokrasi modern ini, yang pertama sistem satu partai, kedua menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, ketiga organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan mempunyai dasar-dasar kehidupan, kepentingan, dan kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyatnya masih didominasi oleh penguasa. Yang kelima, eksekutif mempunyai kekuasaan yang bersifat dominan. Negara yang menganut sistem ini yaitu fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya, demokrasi modern yaitu sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil rakyatnya yang terpilih dan diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Selanjutnya, adapun indikator dari negara demokrasi modern. Yang pertama, sistem multipartai. Kedua, penyelenggaraan kekuasaannya rakyat. Ketiga, kumpulan atau ketentuan daripada individu. Artinya, individu ini memiliki peranan pokok yang harus menentukan, mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan negaranya. Yang keempat, rakyat memiliki hak untuk memilih penentuan wakil rakyat secara penuh. Yang kelima, undang-undang memiliki peranan yang paling dominan. Negara yang menganut sistem ini adalah negara Indonesia. Selanjutnya, pertemuan 15 tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pertama, pelaksanaan pembatasan negara. Menurut Maurice Duverger, ada 3 cara untuk dapat melaksanakan pembatasan negara. Yang pertama, langsung.
di dalam langsung dibagi menjadi 3, yaitu pemilihan para penguasa. Dilakukan secara demokrasi atau berdasarkan keinginan rakyat yang dilakukan dengan cara pemungutan suara. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau dikenal dengan separation of power. Ini merupakan sebuah cara yang paling efektif untuk membatasi kekuasaan dengan tujuan supaya para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya terhadap rakyat. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional, yaitu untuk menegakkan hukum dengan membatasi penggunaan kekuasaannya secara represif. Yang kedua, cara memperkuatkan atau menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintahkannya, sehingga terdapat fleksibilitas untuk bertindak membela hak-haknya. Apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaannya tersebut, dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak yang didukung dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, trias politika. Trias politika disebut dengan pemisahan kekuasaan. Trias politika ini sudah ada pada sejak abad ke-16 di negara Prancis dengan memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Trias politika ini dicetus oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Lalu dikembangkan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law. Ia membagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu yang pertama ada eksekutif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau sering disebut dengan rule of making, dan pemegang kekuasaan pemerintahnya adalah presiden. Yang kedua ada legislatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau sering disebut dengan rule application function, dan pemegang kekuasaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yaitu yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut dengan rule adjudication function, dan pemegang kekuasaannya adalah kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.